Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai UPIN praktek pembelajaran pada PPG Daljab Batch 3 tahun 2023 yang kami hormati. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 kami akan menampilkan video praktek pembelajaran dengan tema Asmaul Husna bagian 2. Sebelumnya, kami perkenalkan, nama saya Sobirin dari MTS Al-Hikmah Karanganyar, Poncokusumo, Malang. Oke, mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim akan memenuhi tugas video pembelajaran mapel akidah akhlak kelas 7 dengan tema Asmaul Husna. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon kritik, saran dari Bapak Ibu dosen, pembimbing, bimbingan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk selengkapnya tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Terus ada yang nggak masuk? Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Sebelum kita awali pembelajaran ini, kita berdoa dulu kepada Allah agar mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Selesai. Sekarang kita akan mulai dengan bab kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin mengenai apa kemarin? Al-Aziz. Yang Al-Aziz apa kemarin? Pengertiannya Al-Aziz, Aziz Maha Perkasa. Jadi perkasa ini berarti dia ini berhak berkuasa, menentukan segala sesuatu, namanya kuasa. Terus yang kedua Al-Adl. Apa Al-Adl itu? Maha adil, adil terhadap semua makhluknya. Misalnya adil yang bayi makanannya satu lepek, terus yang besar makanannya satu piring, berarti adil sudah. Kalau mama yang bayi satu piring, bagaimana? Kan nggak mungkin, nggak muat. Namanya adil, disesuai dengan ukurannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, itu namanya adil. Terus yang ketiga apa yang kemarin? Al-Qayyum, artinya terus menerus mengurus makhluknya. Jadi mulai dari lahir sampai nanti kita meninggal, ini yang mengurus hanyalah Allah. Perantaranya ini bisa siapa saja. Kalau masih bayi, ini perantaranya adalah kedua orang tua. Terus sudah besar lagi, nanti perantara pendidikan, juga adanya guru, juga masyarakat sekitar. Ini yang kemarin. Agar lebih dekat dengan Allah, kita harus mengetahui namanya, yaitu Asmaul Husna itu yang 99. 29 ini bisa lengkapnya 100 nama Allah sendiri. Wujudnya Allah sendiri lengkap menjadi 100. Terus itu yang kemarin. Manfaatnya apa? Kita mempelajari Asmaul Husna. Jadi kita bisa melakukan apapun dengan ikhlas, menolong orang lain dengan ikhlas. Ini termasuk manfaatnya. Banyak
kita bisa bertaubat dengan mengetahui bahwa Allah bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kita segera bertobat dengan segala apa yang telah kesalahan kita lakukan. Terus Maha Perkasa, Al-Aziz. Jadi dengan Al-Aziz kita bisa selalu ikhlas melaksanakan apapun kehendak Allah. Itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa selalu berbuat baik sama manusia juga terhadap Allah. Terus tujuan dari pembelajaran kali ini agar kalian dapat meyakini, terus mengidentifikasi, juga dalam kehidupan sehari-hari bisa mempraktekkan dengan sifat Allah melalui Asmaul Husna. Termasuk fenomena keadaan di setiap hari. Ini yang pertama, iman dulu. Setelah iman, ini untuk mencapai iman, ini harus perantaranya termasuk kemarin yang semester lalu mengenai sifat Allah. Terus lebih jauh lagi kepada asma Allah, Asmaul Husna yang 99. Nah ini ada contoh orang panen. Di panen ini menunjukkan bahwa kuasanya Allah Al-Aziz, di asalnya satu butir menjadi satu gerombolan ini menjadi banyak, bisa 100 sampai ratusan wis. Ini kuasanya Allah, juga kehendak Allah. Dimaksud juga dengan sifatnya Allah yang 20 yang dulu kita pernah pelajari. Bisa kita hubungkan dengan Asmaul Husna juga dengan sifat-sifat wajibnya Allah. Ini melalui gambar orang panen. Nah, sekarang kita Asmaul Husna. Yang kemarin sudah kita pelajari Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. 99 baik dan indah. Ini termasuk ada dalil naklinya. Nakli itu berarti Quran dan hadis. Kalau akli berdasarkan akal, seperti yang tadi, persepsi tadi, orang panen tadi. Nah, ini termasuk dalil akli. Kalau ini nakli, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai asma atau nama yang baik, maka dengan nama tersebut bermohonlah kepadanya. Diwiritan Al-Latif, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dengan hatinya memohon kepada Allah apa hajat kita. Misalnya ya Fatah, tiap selesai sholat 100 kali dimohon supaya dibukakan hati kita, dimudahkan segala urusan kita. Ini bisa memakai Asmaul Husna. Ini yang kemarin ada Al-Aziz, Al-Adl, Al-Qayyum. Sekarang kita mulai Al-Ghafar, artinya Maha Mengampuni. Ini yang pertama kita bahas hari ini. Terus ada lagi Al-Basit, Allah Maha melapangkan segala kesulitan, wis. Apa itu rezeki, apa kesulitan apapun, wis. Ini bisa dilapangkan dengan memperbanyak asma Allah Al-Basit. Terus ada lagi
An-Nafi. Ini tiga ini. An-Nafi artinya maha memberi manfaat. Ini tiga Asmaul Husna yang kita bahas kali ini. Ini ada contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna. Ini ada yang Al-Ghafar. Yang pertama, ini memaafkan kesalahan orang lain. Di antaranya seperti itu. Ada lagi, tidak membiarkan kesalahan orang lain, terus menampilkan kelebihan orang lain. Ini Al-Ghafar. Apa artinya Al-Ghafar tadi? Maha mengampuni. Nah, pengampun. Karena Allah Maha Pengampun, maka kita sebagai makhluknya juga harus bisa memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Nanti kita berarti mengambil hikmahnya adanya Asmaul Husna. Di prakteknya seperti ini. Memaafkan kesalahan orang lain, tidak membeberkan kesalahan orang lain, menampilkan kelebihan orang lain. Ini termasuk memaafkan. Kalau kita sudah salah, karena Allah memaafkan, maka kita harus banyak bertobat. Atas kesalahan kita ini, kita segera bertobat untuk mohon ampun kepada Allah. Caranya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dimangi sembayangi bolong-bolong. Nah, terus berubah wis. Jadi lengkap. Lengkap 5 waktu menjadi terisi semua. Ini berarti tobat. Ora kok tobat, mari ngono terus awake nek tobat tok, mari ngono pancet ae. Di tobat sambal namanya. Malah mangan sambel ya ora bagus. Saiki pedesen kayak kapok-kapok meneh balik maneh. Namanya tobat sambal. Yang tobat harus nasuha. Terus sekarang yang kedua al-basit. Al-basit ini melapangkan. Namanya melapangkan, ini semua kesulitan yang ada pada diri kita, termasuk kita membantu orang lain yang dalam kesulitan. Silat qanaah. Di apa yang ada kita terima dengan ikhlas. Bantu tangga, bisa juga dengan akal, pikiran, atau tenaga. Kalau ada harta, bisa juga harta kita berikan. Terus tidak mengangan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Namanya syirik, Bu. Anugerahi orang lain, nanti kita iri, nanti malah kebalikannya. Kita harus selalu berhusnudzon, yang baik saja. Berserah diri kepada Allah, senantiasa menyadari bahwa Allah yang mengatur rezeki manusia. Ini bisa ikhlas, bisa bertobat, bisa khauf, takut pada Allah. Ini hikmahnya termasuk yang al-basit ini. Di prakteknya seperti ini. Terutama di sini senang membantu orang lain, terutama yang dalam kesulitan. Entah itu butuh tenaga atau pikiran, ucapan, di semuanya apa yang kita mampu kita berikan kepada orang lain. Yang terakhir ada an-nafi. An-nafi apa tadi? Memberi manfaat. Kalau Allah sendiri maha memberi manfaat, kenapa kita tidak? Kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Juga berdoa agar kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kita sendiri nggak bisa kalau tidak digerakkan oleh Allah. Hubungannya
juga dengan Allah, juga dengan manusia. Kalau menolong orang lain juga harus bersungguh-sungguh agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita membantu orang lain kurang ikhlas, pokoknya tandang, ini nggak bisa. Kalau ikhlas, kita bisa melakukannya dengan maksimal. Apa yang dibutuhkan orang, ini kita laksanakan, kita bantu dengan kemampuan kita. Kalau nggak mampu dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan ucapan, atau dengan yang lain-lain. Nah, 3 sifat ini sudah mengerti? Atau ada yang masih perlu ditanyakan? Kalau nggak ada tanyakan, ini sekarang kalian kerjakan lembar LKPD. Saya beri waktu 15 menit. Ya, nanti dijawab secara berkelompok. Untuk soalnya, bagaimana perilaku meneladani Asmaul Husna? Yang pertama Al-Basit tadi. Yang kedua, perilaku meneladani Asmaul Husna An-Nafi. Terus Al-Ghafur. Di 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Yang masih kurang lembarannya ini. Ayo usahakan. Ini per bangku juga bisa dikerjakan. Sudah selesai? Ayo yang nomor 1, silakan maju ke depan. Yang sudah selesai nomor 1, ayo. Ya mungkin situ, ayo maju nomor 1, maju ke depan. Jawabannya? Atau berdiri situ saja, wes, berdiri situ saja. Jadi, bagaimana perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Basit yang pertama tadi, ayo, yang Al-Basit. Coba dijawab. Sudah, nomor 1. Sudah. Ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri. Ayo yang keras. Coba sudah. Oh ya sudah. Dilakukan dengan memberi kelapangan kepada orang lain, walaupun kita sama-sama membutuhkan.
Misalnya ada orang duduk antrian, ada orang baru, nah kita mengalah. Nah, termasuk juga ini melapangkan orang lain. Kita mengalah walaupun sama-sama membutuhkan. Ada makanan juga bisa. Sama-sama lapar, kita yang punya kita bagi dua, mengalah agar orang lain bisa lapang. Itu al-basit. Perilaku meneladaninya seperti itu. Terus yang nomor 2, nah, termasuk memberi maaf orang lain. Ini al-ghafar. Walaupun kesalahan orang lain itu berat, tetap kita maafkan. Ini kalau kita meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar, di Maha Pemaaf. Walaupun sesulit apapun, tetap kita maafkan orang tersebut. Nah, ini yang nomor 2. Terus yang nomor 3 apa tadi? An-Nafi. Meneladani Asmaul Husna An-Nafi. Bagaimana? Jadi kita bisa memberi manfaat pada orang lain, baik segi harta kalau mampu. Kalau nggak mampu, tenaga nggak mampu, akal pikiran, juga ucapan juga bisa. Pokoknya meringankan orang lain, bermanfaat, an-nafi. Di semua kita lakukan lillahi ta'ala, ikhlas, menolong secara ikhlas. Jadi tidak setengah-setengah. Diusahakan jangan setengah-setengah kalau menolong orang lain. Ini mengenai sifat tadi dalam perilaku kehidupan sehari-hari, prakteknya seperti itu. Itu yang biasa kita lakukan dalam keadaan apapun wis, keadaan sulit, keadaan mudah, tetap kita lakukan. Dari tadi ada dapat disimpulkan bagaimana kesimpulan tadi? Kesimpulan dari mengenai an-nafi, mulai dari Asmaul Husna tadi yang dibahas adalah al-ghafar, al-basit, dan an-nafi. Bagaimana kesimpulannya? Pertama, apa kesimpulannya? Ayo coba. Nah, pertama, nama-nama Allah yang baik dan indah. Ini kesimpulannya yang pertama. Di pengertiannya Asmaul Husna. Terus yang kedua, Al-Ghafar, artinya Allah Maha Pengampun. Dia mengampuni semua makhluknya. Ini yang mau bertaubat, ini diampuni. Kalau nggak mau, ya tetap yang menanggung dosa. Yang kedua, yang ketiga, di Al-Basit, Allah melapangkan dari kesempitan, dari kesulitan, entah itu berupa rezeki atau berupa penyakit, berupa apapun dilapangkan oleh Allah. Terus yang terakhir kesimpulannya, di An-Nafi, Allah memberi manfaat terhadap semua makhluknya, bermanfaat. Apapun yang dijadikan Allah, ini pasti ada manfaatnya. Gak mungkin gak ada manfaatnya. Di semua, apapun ciptaannya Allah, mulai dari yang terkecil, umpamanya tengu, sampai terbesar gajah, termasuk manusia, jin, setan, semuanya, termasuk tumbuhan, ini semua ada manfaatnya. Gak mungkin gak ada. Termasuk lintah pun. Tahu lintah?
Soal ngarani sampean biasa pacet. Ini juga ada manfaatnya. Di banyak di praktek-praktek pemijatan itu memakai lintah. Ini ada manfaatnya berarti. Di semua ada manfaatnya. Daun-daun juga begitu. Misalnya ada daun pepaya, ada manfaatnya. Daun singkong, ini termasuk meningkatkan trombosit, meningkatkan tekanan darah. Ini juga bisa daun-daun yang tadi saya sebutkan tadi. Terus ada lagi yang perlu ditanyakan, itu mengenai manfaatnya sangat banyak sekali. Untuk minggu depan ini kita bahas mengenai albar. Albar itu apa? Melimpahkan kebaikan. Ada lagi ar-rauf. Ar-rauf sama dengan ar-rahman, maha pengasih. Terus yang terakhir ada al-fatah, memberi keputusan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga nanti. Ini pertemuan kedua ini bahas cuma yang tadi, mulai dari al-ghafar, al-basit, dan al-fatah. Yang tadi itu loh. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari al-ghafar, al-basit, an-nafi tadi. Kalau ada yang kurang jelas. Kalau semuanya sudah, ini bisa dikerjakan di rumah. Terus mengenai yang tadi ar-rauf, al-bar, al-fatah tadi juga dipelajari dulu di rumah, biar nanti minggu depan kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Nah, untuk kali ini bisa dikerjakan di rumah untuk halaman halaman 30. Ini bisa dikerjakan di rumah sebagai oleh-oleh untuk latihan biar lebih paham kalian mengenai Asmaul Husna di rumah. Sudah nggak ada yang bertanya lagi? Sudah? Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar dengan pembelajaran tadi kita mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.